Nadia, sorry banget ya nih teman-teman gue pada telat datangnya, kelamaan. Santai. Oke, Nadia, jadi ini ada teman-teman gue dari UPN Veteran Jakarta. Nah, boleh dong guys kenalan dulu nih sama Madia. Nih Madia tuh teman gue. Nah, kayak gue gini lo kenalannya kayak, Hai Madia, nama gue Lika dari Ilmu Politik 2019, UPN Veteran Jakarta. Boleh dong gantian kenalan. Halo Madia, kenalin gue Vero dari UPN Veteran Jakarta. Hai Vero. Halo Media, gue Hai, Izan dari Ilmu Politik Veteran Jakarta. Halo. Halo Mbak Dia, Nah, gue Shiva dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Halo Madia, gue Kinar dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta juga. Salam kenal. Halo guys, salam kenal juga. Aku Madia dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Oke, udah kenal nih ya semuanya sama Madia. Madia ini teman lama gue guys, gitu. Ini kita udah lama banget ya nggak ketemu. Udah berapa lama ya? Berbulan-bulan nih kayaknya hampir setahun kali. Apalagi gue jarang banget bisa keluar rumah. Jadi gue nggak pernah ketemu lagi deh sama kalian. Ya nggak sih? bener Iya, betul banget. Betul banget. banget. Nah, gue punya tujuan nih, ngumpulin kalian semua di sini. Karena gue tuh lagi pengen tahu banget dan mendalami tentang kerusakan lingkungan. Karena kan kayak banyak banget nih case di Indonesia tentang kerusakan lingkungan gitu. Nah, gue mau nanya nih ke kalian. Kalau menurut kalian, kerusakan lingkungan itu kayak gimana sih? Soalnya, kalau menurut gue nih ya, gue dulu deh. Kalau menurut gue, kerusakan lingkungan itu ketika alam itu nggak bisa lagi ngasih manfaatnya 100% kayak dulu lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah ekosistemnya udah berantakan, udah nggak seimbang gitu. Nah, kalau menurut kalian kerusakan lingkungan itu kayak gimana sih? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Kalau menurut gue ya, menurut gue tuh kerusakan lingkungan itu adalah suatu hal yang udah nggak bisa kita hindari gitu. Karena kerusakan lingkungan itu kan bisa berasal dari alamnya sendiri, yang emang alamnya sendiri itu udah tua umurnya gitu. Tapi kerusakan lingkungan itu juga bisa disebabkan oleh makhluk hidup, termasuk kita ini manusia. Manusia kan sebagai salah satu penyumbang kerusakan alam terbesar gitu di bumi kita ini. Jadi gitu menurut gua. Kalau yang lain gimana? Betul sekali sih kalau dari gue ya, apa perkataan dari Izan, kalau bumi kita itu ya udah rentan gitu, udah sekian lamanya, dan tentu akan lebih mudah gitu mengalami kerusakan lingkungan. Nah, tapi tentu untuk mencegah hal itu terjadi, ada caranya, yaitu dari terutama manusia itu sendiri gitu, karena kebanyakan kerusakan lingkungan itu diakibatkan oleh aktivitas dari manusia gitu, yang serakah, yang abai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Dan ini sih yang harus diperhatikan gitu kalau menurut gue. Oke. Gue agak setuju sih sebenarnya kayak misalkan semakin hari lingkungan tuh alam kita tuh semakin tua gitu kan, kayak semakin berada di ujung umurnya dia gitu kayak. Terus orang-orang juga pasti kan mikirnya kayak kerusakan alam itu pasti dari alam sendiri, tapi kayak tadi kayak Izan bilang alam itu bisa rusak juga gara-gara kita gitu, keseharian kita tanpa sadar bisa merusak alam gitu, dan bahkan mungkin ada yang terang-terangan ngerusak alam ya nggak sih? Gue pengen denger lagi deh. Kalau menurut Madia, gimana sih menurut lo kerusakan lingkungan itu? Pikiranku sih hampir sama kayak Lika tadi ya, awal statementnya si Lika. Kalau kerusakan lingkungan itu di mana satu lingkungan itu udah nggak bisa ngasih manfaat lagi gitu ke kita, udah nggak kayak sedia kala gitu. Makanya itu kenapa kan tadi si Izan juga bilang kalau kerusakan lingkungan itu nggak terelakkan. Emang benar, soalnya kan kita di akhir zaman juga ada kiamat gitu, makanya kayak ya nggak terelakkan. Apalagi kita manusia itu pasti butuh ke alam gitu. Lama-lama alam juga bakal terkuras dan habis gitu. Bahasanya kali. Oke, gue udah dapet sih kesimpulannya adalah ya memang kerusakan lingkungan itu ya seperti yang kita lihat gitu ya, kayak udah rusaknya itu udah yang apa ya,
udah nggak bisa ngasih manfaat, terus udah tua lah, bumi udah tua dan segala macamnya. Nah, terus gue punya pertanyaan lagi nih. Kalau menurut kalian nih, lingkungan di Indonesia tuh kayak gimana sih alamnya? Apakah kerusakannya sih khususnya, kayak kerusakannya tuh udah sampai tahap mana sih? Apakah di tahap yang kritis atau masih tahap yang fine-fine aja? Mengetahui nih, kita kan tahu ya semua kalau misalkan Indonesia itu kan hutannya banyak banget gitu. Nah, apakah menurut kalian karena hutan kita masih banyak, jadi lingkungan itu belum kritis-kritis banget nih? Nah, menurut kalian lingkungan Indonesia itu udah sampai tahap mana dan kenapa sih lo pada bilang kalau misalkan lingkungan Indonesia tuh udah sampai tahap A, B, C, D gitu? Aku. Kalau misalnya dibilang hutan kita tuh masih banyak, enggak juga ya. Apa ya? Kalau misalnya dibilang sampai tahap mana, sebenarnya mengkhawatirkan ya. Soalnya kayak kita lihat di Jakarta di daerah kalian kan juga makin parah kan banjirnya, siapapun pemerintahnya ya nggak nyalahin. Soalnya ya karena apa? Karena penduduk itu makin padat gitu. Jadi itu tadi kayak nggak bisa. Jakarta udah makin padat, udah apalagi pengolahan sampahnya tuh buruk kan, kayak nggak bagus gitu di Indonesia kayaknya. Dan di daerah-daerah, beberapa daerah di Surabaya yang biasanya nggak banjir, itu juga banjir gitu. Jadinya kayak, wah makin parah nih berarti kondisinya gitu kan. Bisa dilihat dari situnya sih, banjir. Gue setuju banget sih sama Madia. Kalau dibilang baik-baik aja juga nggak baik-baik aja, kalau kritis banget juga enggak. Tapi di satu sisi kayak seperti yang kita tahu di Kalimantan itu juga salah satu hutan terbesar kita, dan itu juga udah mulai berkurang ya, kayak adanya pembakaran hutan yang bahkan efeknya bisa sampai ke negara tetangga kayak Singapura, Malaysia. Terus juga seperti yang kita tahu, Kalimantan udah mulai kena banjir bandang kan, itu juga udah mulai bahaya sih. Iya sih, bener banget gak sih, kayak apa, Kalimantan yang notabene-nya orang-orang tuh ngelihatnya Kalimantan tuh isinya hutan doang, tapi kok bisa banjir ya? Kayak maksudnya berarti ada yang salah nggak sih sama lingkungan khususnya nih, kan tadi bahasnya Kalimantan, khususnya di Kalimantan ini kayak berarti udah ada dampak-dampak dari climate change mungkin, atau global warming yang berdampak ke kerusakan lingkungan di Indonesia. Berarti kalau misalkan ngelihat dari mata awam aja, udah tahap kritis nggak sih yang kayak gitu? Iya, betul. Bahkan sedih banget yang lihat citra dari hutan Kalimantan tuh udah nggak lebat dan sepadat dulu gitu. Sekarang itu udah pada botak-botak ya kan, udah pada gundul dan sebagainya karena akibat adanya deforestasi yang terjadi terus-menerus. Jadi emang ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja gitu, dan ini harus butuh penanggulangan dan perhatian dari kita semua gitu. Menurut gue bener banget nih apa yang kalian omongin semuanya. Itu sama yang pengen gue sampaikan, tapi mungkin lebih ke kesadaran dari masyarakatnya aja sih. Kalau misalkan dari masyarakatnya sendiri aja udah nggak peduli sama lingkungan, nah lingkungan mau kayak apa ke depannya, karena kita masih ngebutuhin alam, dari sumber daya alam tuh kita masih butuh banget untuk ke depannya, karena hidup itu tuh masih panjang. Kecuali kita udah mau kiamat nih, kita udah nggak tahu kiamat aja, kita nggak tahu kapan kan. Nah, menurut gue ya emang harus dari kesadaran dari masyarakatnya aja. Kalau misalkan masyarakat masih nyalahin pemerintah, menurut gue sih itu keterlaluan sih. Karena ya balik lagi ke diri kita sendiri, harusnya dari kesadaran diri kita, dari nggak buang sampah sembarangan, nggak nebang-nebang pohon, karena tisu kertas itu kan juga dari batang pohon kan, secara nggak sadar kita juga ikut merusak lingkungan gitu. Oke, I see. Emang manusia itu justru sebenarnya lebih besar nggak sih, tanda kutip partisipasinya dalam merusak lingkungan gitu. Nah, gue kan udah denger nih semua statement lo pada tentang persoalan lingkungan Indonesia. Nah, kenapa sih lo pada tuh sepeduli itu sampai lo pada tahu tentang pembakaran hutan, terus yang deforestasi tadi, terus Kalimantan yang banjir bandang? Kenapa sih lo pada sepeduli itu sama lingkungan Indonesia, dan emang apa sih dampak yang bakal
lu alamin gitu loh. Kalau misalkan di Indonesia tuh rusak banget lingkungannya, itu dampaknya apa buat lo gitu? Sebenarnya ya kita kenapa peduli itu, kalau misalnya aku mau ngomong nih, nggak usah jauh-jauh dari Kalimantan atau Papua ya, dari sekitar kita aja. Aku peduli buat nggak buang sampah sembarangan atau mengurangi sampah plastik tuh ya karena aku resah gitu sama lingkungan sekitarku. Ini kenapa sih kok makin banjir, karena di got itu banyak yang sumbat gara-gara limbah plastik kayak gitu misalnya. Ya aku kayak karena resah tadi dan risih, akhirnya aku nggak mau tuh jadi orang yang nambah-nambahin kerusakan lingkungan di sekitarku dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya aku udah bisa kayak gini, bisa nge-influence orang-orang di sekitarku gitu. Misal kayak keluarga dulu gitu. Jadi dari resah ke risih jadinya ya bisa dibilang peduli sedikit setidaknya. Betul sekali sih dari Madia. Keresahan itulah yang membuat sebenarnya gua itu jadi peduli gitu dengan lingkungan, karena yang tadinya mungkin kalau misalnya sebelumnya itu lingkungan nggak terlalu berdampak langsung ya ke gue, tapi kalau untuk sekarang ini kerusakan lingkungan yang ada gitu di wilayah gue misalnya, gue udah masuk ke dalam list orang-orang yang bakal tenggelam gitu di tahun 2030 gitu di Jakarta Utara. Nah ini kan menjadi sebuah hal yang bisa membuat gue jadi lebih perhatian gitu terhadap lingkungan, apalagi terhadap kegiatan kerusakan yang secara berlangsung terus-menerus gitu terjadi. Dan itu sih yang membuat gue jadi lebih perhatian lagi gitu terhadap lingkungan di Indonesia. Nah iya bener banget sih kayak gitu, banyaknya dampak yang kita rasakan gitu dari kerusakan lingkungan ini. Terus juga kalau misalnya yang bicara dampak, gue sendiri tuh ngerasain di Bekasi ya khususnya. Gue tuh pernah ke rumah temen gue gitu di Bekasi kota. Itu tuh tentang polusi udara. Dimana kalau pagi itu subuh-subuh itu tuh merasakan bau-bau sampah dari Bantar Gebang yang udah menumpuk gitu kan. Dan itu kerasa banget di rumah temen gue itu di sekitar Bekasi kota sana lah pokoknya. Dan kalian tuh ngerasa nggak sih kalau misalnya cuaca kita tuh udah nggak bener gitu. Hujan ya hujan aja, nggak kemarau ya nggak kerasa juga kemaraunya gitu, udah nggak teratur. Yang harusnya kan biasanya kan kemarau itu harusnya dari Mei ke September atau musim hujannya dari Oktober ke April. Sekarang tuh udah kayak berasa gitu. Itu sih yang paling gue rasain. Rancu ya musim itu sekarang, nggak bisa diprediksi. Iya benar sih. Gue setuju banget sih karena gue juga sekolah gue juga deket-deket daerah Bekasi gitu kan. Jadi kayak kalau gue dulu gitu, jadi itu panas banget dan udaranya tuh campur aduk gitu. Jadi kalau pulang-pulang tuh kayak di muka tebel banget asapnya. Kayak iya, muka gue dekil banget tuh pas SMA. Gue udah denger nih secara general tuh kan berarti yang tadi kita bahas ya guys sih. Nah, gue tuh sering banget baca tentang budidaya kelapa sawit di Indonesia. Nah, kalau yang gue tahu nih beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan itu tuh lagi gencar banget sama yang namanya nanemin kelapa sawit dimanapun itu. Terkhususnya sih biasanya sih di provinsi pulau-pulau yang kayak Sumatera, Kalimantan gitu loh. Nah, kalau yang gue baca katanya sih budidaya kelapa sawit ini itu buat investasi jangka panjang gitu. Jadi kedepannya kayak dia kan butuh berpuluhan tahun ya buat manen, kayak misalkan 10, 20, 30 tahun, dan itu tuh cuannya banyak banget kan. Nah, menurut kalian nih, itu tuh ngerusak ini juga nggak sih, ngerusak lingkungan juga nggak sih? Walaupun dia dalam bentuk pohon ya, tapi kalau menurut gua itu tuh merusak lingkungan gitu. Kayak semua lahan tuh dipakai buat budidaya sawit doang. Nah, itu menurut kalian gimana sih? Merusak nggak sih budidaya sawit itu? Kalau dari gue nih ya, pendapat gue mengenai maraknya perkebunan kelapa sawit di Indonesia secara umum ya tentunya udah mengkhawatirkan ya. Soalnya dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini kan pasti membutuhkan lahan yang benar-benar gede gitu untuk kelapa sawit tersebut gitu, berhektar-hektar. Nah udah pasti caranya untuk membuka lahan tersebut kan kalau enggak pembakaran ya
pengundulan hutan. Kalau misalnya pembakaran, nanti juga pasti bakal asapnya itu kan mengganggu sekali masyarakat sekitar, atau bahkan dari kata Siva sampai ke negara-negara tetangga gitu kan. Terus juga kelapa sawit ini nggak membawa dampak yang baik juga untuk masyarakat sekitar daerah situ, karena banyak banget dampak negatifnya. Ya walaupun si kelapa sawit ini tuh nggak semuanya negatif, karena kelapa sawit ini juga merupakan salah satu tumbuhan industri yang kita selalu pakai. Dia tuh bahan untuk minyak goreng kan, untuk sabun, lilin, tinta, pelumas, bahkan kosmetik yang kalian cewek-cewek pada pakai gitu kan. Gitu sih. Ya, iya sih. Bener banget sih. Kalau dari gue sendiri ini, kelapa sawit kan emang buat jangka panjang, tapi dia ngerusaknya juga jangka panjang, karena setelah dia penggundulan, panen, itu kan jadi akarnya akar gambut, jadi cepat banget pembakaran, ada pembakaran hutan, dan itu efeknya nggak bagus banget sih buat lingkungan juga, terutama ke ekosistem akuatik, karena tanah itu nggak bisa ditanam satu tanaman doang, itu bakal merusak tanah, benar-benar merusak tanah, dan merusak ekosistem di sekelilingnya, kayak gitu sih. Betul, dan yang menjadi masalahnya itu sebenarnya adalah ketika melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit dengan cara membuka lahan, dengan cara melakukan pembakaran gitu, dan melalui hal tersebut itu kan bisa bikin jadi polusi udara dari asapnya, dan itu bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Dan sebenarnya kan untuk perkebunan kelapa sawit ini dia emang bermanfaat gitu, menghasilkan dampak positif, yaitu tadi digunakan buat keperluan sehari-hari gitu, kayak sabun sebagainya gitu, dan pelumas mesin dan sebagainya. Nah, yang seharusnya dilakukan itu adalah sebenarnya melalui intensifikasi gitu. Jadi perkebunan kelapa sawit itu diolah dengan seoptimal mungkin gitu, nah tanpa memperpanjang atau memperluas lahan dari perkebunan sawit itu sendiri. Jadi seharusnya seperti itu sih, kalau misalnya kita lihat dari dua sisi ya, yang perkebunan kelapa sawit ini bisa berdampak positif juga gitu bagi karena dia menjadi keperluan sehari-hari kita gitu. Terus kalau misalnya ngomongin pencemaran ya, itu pasti mencemari air dan udara nggak sih? Kayak air, udara, tanah. Udara dari yang kebakaran tadi, kalau misalnya mau ngosongin lahan. Terus pencemaran air dan tanah itu juga pasti gitu. Soalnya kalau misalnya ada pembukaan lahan di perkebunan kayak gitu kan pasti ada erosi, terus habis itu apa ya, penggunaan bahan kimia buat ini loh, buat pestisida, ya kan? Itu juga bahaya kan buat masyarakat gitu. Kayak ya gitu deh. Oh iya, ini aku baru inget deh. Ini ada dampak-dampak lingkungan buat masyarakat itu, jadinya kalau misalnya masyarakat tuh punya adat atau apa ya, budaya yang bergantung sama hutan tuh kan jadinya keganggu ya. Bisa-bisa adat atau budaya yang ada di masyarakat lokal tuh menghilang gitu. Soalnya hutan yang tempat mereka biasanya ngelakuin adat itu tuh udah nggak ada. Kayak sedih banget sih. Benar banget sih, dalam satu batang kelapa sawit aja itu bisa menyerap sekitar 12 liter unsur hara dalam tanah itu per hari loh. Bayangin jangka panjangnya kalau misalnya sampai 20-30 tahun ke depan. Itu tanahnya kan bakalan rusak, pecah-pecah, jelek banget gitu nggak sih? Iya, bener-bener. Kayak jadi susah untuk ditanami juga nggak sih? Jadi kayak ya reboisasi after sawit itu kayak cuma omong kosong aja, ya nggak sih? Karena udah nggak bisa ditanamin apa-apa lagi gitu kan. Berarti ya untuk masyarakat ada jangka panjangnya adalah rugi, sedangkan untuk perusahaan tertentu jangka panjangnya ya cuan. Jadi kayak ya lagi-lagi penguasa diuntungkan nggak sih yang berkuasa? Kan tadi kita udah bahas tuh ya tentang budidaya kelapa sawit dan dampaknya segala macamnya tuh. Dan gue tuh sekarang pengen ngebahas tentang, jadi gue pernah dengar satu kasus itu tentang pembakaran lahan hutan di Papua yang dilakuin sama PT dari Korea kalau nggak salah, dan itu tuh
dia ngebakarnya tuh sampai seluas ibu kota Korea Selatan gitu, dan itu kan pasti luas banget kan. Nah, coba deh, itu gimana sih kasusnya? Gue pengen tahu deh, kasus awalnya tuh kayak gimana. Kalau dari yang gue baca di berita itu, hutan yang dibakar, hutan yang dibeli sama PT Korindo ini, itu hutan adat di mana masyarakat yang punya hak atau wewenang dari hutan tersebut, gitulah istilahnya ya. Kasarnya tuh kayak gitu. Nah, PT Korindo ini melakukan perizinan itu udah pasti sama pemerintah dulu dong, baru ke masyarakat. Nah, masyarakatnya ini diiming-imingi cuan untuk kehidupan mereka ke depannya, karena ini kan hutannya hutan masyarakat, hutan adat di Papua, di mana Papua sendiri itu sangat mempercayai adat mereka dan budaya mereka. Nah, setelah diiming-imingi cuan ini, mereka akhirnya memuluskan jalan PT Korindo untuk membuka lahan dengan melakukan pembakaran. Tapi PT Korindo sendiri itu sebenarnya yang mereka bilang, mereka nggak melakukan pembakaran hutan, kayak gitu. Jadi mereka kayak ngelak gitu nggak sih? Kalau mereka nggak ngerusak lingkungan gitu ya? Ya pasti dong, gimana sih, namanya orang mana mau disalahin, udah gitu mereka harus bayar. Kalau misalnya ketahuan benar-benar mereka yang bakar, otomatis dia harus bayar kompensasi dong atas apa yang mereka lakukan, karena mungkin persetujuan sama pemerintahnya nggak kayak gitu. Lagi-lagi investasi, lagi-lagi cuan ke pemerintah, kayak gitu. Ya sih, karena ya lagi-lagi yang berkuasa pasti menang nggak sih? Ya dong. Terus kan tadi lo sempat nge-trigger nih, Nar, tentang kompensasi. Gue jadi inget deh, masyarakat di sana tuh dapat ganti rugi nggak sih kayak penggusuran lainnya gitu? Apalagi kan nih tanah mereka gitu yang diambil. Aku pernah dengar sih. Bukan pernah dengar. Aku kemarin tuh sempet nonton masalah Papua ini, karena kan lagi gencar-gencar banget ya, apalagi di BBC itu keren banget ininya, ngemasnya tuh. Jadi masyarakat Papua tuh yang ku tahu ya, mereka tuh dapat ganti rugi 100.000 per kepala suku kalau nggak salah ya, per marga atau apa ya, pokoknya per penduduk gitu loh. Ya, untuk per hektarnya dan untuk per kepala keluarga gitu loh. Per marga dia jatuhnya. Per marga jatuhnya ya. Soalnya kan hutan adat ya. Ya betul. Itu sih. Dan juga mereka kan diiming-imingin tadi yang diomong sama Kinar ya. Sebenarnya ya masalah perkebunan kelapa sawit ini tuh bagus buat perekonomian, buat mempekerjakan masyarakat lokal kayak gitu-gitu, kemudahan akses perekonomian, peradaban yang lebih maju kayak gitu kan. Sebenarnya harapannya masyarakat di situ untuk menjual hutan itu kan itu. Tapi di sini jadi salah karena perusahaan yang menjanjikan hal-hal itu tuh ingkar gitu kan. Jadi apa ya? Ya gitu deh. Dan parahnya lagi nih, kalau waktu aku lihat tuh saat masyarakat lokal itu lagi protes karena hak-haknya ada yang belum terpenuhi gitu, itu ada aparat negara kita, bukan negara Korea meskipun perusahaan Korea, aparat negara kita tuh malah bekerja sama mereka gitu untuk mereka sih bilangnya untuk mengamankan daerah investasi kelapa sawit mereka gitu, padahal harusnya kan TNI bekerja untuk siapa kan. Dan tindakannya di sini yang salah tuh ya mereka represif sih, sampai meregang nyawa. Ada korban di situ gara-gara hal itu. Kalau kayak gitu berarti ada hak asasi yang dilanggar ya, kayak sampai apalagi kalau misalkan cara dia tuh kayak ngebakar hutan, terus sampai represif kayak gitu, sampai ada nyawa yang harus hilang dan sebagainya, itu udah melanggar HAM banget nggak sih? Ternyata kerusakan lingkungan itu nggak cuma berdampak ke lingkungan itu sendiri ya, tapi juga sampai berdampak ke masyarakat dan bahkan cenderung melanggar HAM gitu kan. Kayak masyarakat adat aja sampai nggak punya lagi nih tanah, ibaratnya nggak punya lagi tanahnya mereka atas nama warisan mereka, turun-temurunnya mereka, dan semuanya tuh habis gitu aja dan cuma diganti rugi. Ya kalau menurut gue sih cuma itu 100.000 itu cuma doang nggak sih?
cuma 100.000 per hektar, sedangkan tuh hektar tuh luas banget dan itu tuh benar-benar harusnya lebih dari itu sih. Tapi lagi-lagi ya ada hak asasi manusia yang akan dilanggar dengan kejadian kayak gini. Emang Iya, kenapa? masih boleh nih ngomong? Boleh. Oke, jadi emang kalau misalnya ngomongin soal soal Papua nih kita ya, itu emang faktornya tuh banyak banget sih yang ambil andil dalam kejadian ini gitu. Jadi kita nggak bisa nggak bisa gimana sih, soalnya banyak banget yang kan masyarakat lokal yang kemakan janji kan, janji lisan gitu ya, nggak ada perjanjian tertulis gitu. Ya betul, itu tuh kesalahannya masalah. kan. Yang masalah tuh nggak ada perjanjian di atas kertasnya. Jadi mereka mau mau protes pun nggak bisa karena nggak ada, benar nggak ada. Dan pemerintah juga ambil andil pastinya kan, pemerintah di situ loh, ya kan. Terus habis itu ya aparat negara yang melindungi perusahaan itu tadi. Kayak nggak masuk di akal sih. Iya sih, benar-benar. Gue sih sayang banget ya ke pelanggaran hak asasi manusianya itu, kayak masyarakat adat tuh tanda kutip sebenarnya adalah pemilik unggul daripada tanah-tanah di Papua ini gitu loh. Kayak itu tuh udah udah hartanya mereka lah, asetnya mereka semua dari situ, dan kita kan nggak tahu ya apakah mereka nafkah sehari-harinya tuh dari tanah lahan itu, ya nggak sih? Terus kehidupan sehari-harinya berasal dari tanah itu juga, kayak mungkin air, terus tanaman-tanaman perkebunan lainnya, kayak gitu. Oke sih, gue udah dapet semua tentang kerusakan lingkungan dan juga PT Korindo tadi. Yang jadi masalah adalah sebenarnya sangat disayangkan bahwa pemerintah itu kurang tegas lah kalau menurut gue untuk menindak lanjut hal-hal semacam ini, di mana kerusakan lingkungan itu ada terjadi, pelanggaran HAM juga terjadi, dan kayak semua hal yang melanggar undang-undang dan hak asasi manusia tuh nggak diperbaiki gitu loh, nggak di-fix sebaik mungkin gitu, supaya kalau misalkan hal ini nggak diperbaiki itu akan merusak kepercayaan rakyat, terutama nih masyarakat Papua terhadap pemerintah, karena ya tadi udah tindakan represif, lingkungan mereka rusak, dan hak asasi mereka tuh dilanggar kayak gitu. Oke teman-teman, thank you banget ya, jawaban kalian benar-benar ngebantu banget gue hari ini. Gue udah simpulin semuanya, dan semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat buat kita dan juga buat orang banyak. Thank you ya guys, dadah. Thank you Bye, see you guys. Thank you.